Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas subbab yang terakhir daripada bab 2, bab yang kedua dari pembahasan-pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bab subbab angka penting dan notasi ilmiah. Nah, ini adalah subbab terakhir yang akan kita bahas di bab kita, bab yang kedua, yaitu mengenai pengukuran, besaran dan satuan, dan angka penting. Nah, ini adalah subbab yang terakhir. Nah, kita akan coba langsung saja kepada materinya, oke? Langsung saja. Tentu saja masih sama seperti video-video yang kemarin, saya menggunakan bahan PPT dari PPT yang dibuat oleh Ibu Dewi Anggraini SPD, guru SMA Korpri Bekasi. Guru Fisika SMA Korpri Bekasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, angka penting ya. Nah, apa itu sebetulnya angka penting? Sebelum kita lanjut kepada apa itu angka penting, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu angka pasti. Nah, secara definisi, angka pasti adalah angka hasil pengukuran yang tertera pada skala ukur. Nah, setelah ada angka pasti, kita juga mengenal yang namanya angka penting. Nah, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, jadi kurang lebih sih sebetulnya angka pasti dan angka penting ini sama ya. Tapi memang kita lebih sering menggunakan istilah angka penting. Bisa juga Anda menyebutkan angka penting itu sebagai angka pasti, tapi teman-teman lebih seringnya itu kita menyebutnya sebagai angka penting. Nah, kembali ke topik kita yaitu angka penting ya. Mungkin angka pasti sebagai, pengetahuan tambahan saja, kita fokus ke angka penting. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya. Jadi, misalkan Anda mengukur menggunakan mistar, Anda dapat hasilnya 10,1 sentimeter. Nah, maka angka-angka tersebut 10,1 itu adalah angka penting, ya, karena angka tersebut diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting ini terdiri dari dua, yaitu angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka pasti ini bisa dibilang angka yang pada angka penting itu, ya, dia sudah pasti kebenarannya. Artinya memang itu sudah tidak diragukan lagi nilainya, tidak bisa berubah-ubah. Tapi angka taksiran, nah angka taksiran seperti namanya, dia adalah angka yang diperoleh dari menaksir atau memperkirakan nilai karena posisi pengukuran tidak tepat pada skala ukur. Artinya, angka taksiran ini adalah angka yang dia kita kira-kira nih nilainya, atau bisa dibilang nilainya belum tentu kebenarannya, masih abu-abu kebenarannya, masih bisa berubah-ubah nilainya. Dikarenakan adanya posisi pengukuran tidak tepat pada skala ukur atau bisa dibilang sebagai kesalahan pengukuran, ya. Angka taksiran itu bisa dibilang hasil daripada kesalahan pengukuran. Nah, contohnya misalkan, ya, kita mengukur panjang suatu buku dengan menggunakan mistar. Oh, ternyata diperoleh nih bahwa hasil pengukuran panjang buku tersebut adalah 35,2 sentimeter. Nah, banyaknya angka penting yaitu ingat ya, angka penting adalah angka yang muncul dari hasil pengukuran. Nah, banyaknya angka pentingnya adalah 3, adalah sebanyak 3, yaitu 3 angka 3, angka 5, dan angka 2. Nah, terdiri ya, ingat bahwa angka penting itu terdiri dari 2, dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, di sini pada kasus ini angka pastinya adalah 2, angka tafsirannya itu atau angka taksirannya itu adalah 1 ya, sejumlah 1. Jadi ada sejumlah 2 angka pasti dan sejumlah 1 angka taksiran. Nah, biasanya angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang atau angka terakhir pada angka penting ya. Di sini angka paling terakhir pada angka pentingnya yang mana? Angka 2 ya. Dia adalah angka yang terakhir pada angka penting ini, Maka 35,2 angka taksirannya adalah 2 ya. 2 ini dia kita peroleh dari hasil menaksir atau memperkirakan nilai. Nah, ini 2 ini masih diragukan kebenarannya, maka ini disebut sebagai angka tafsiran. Dan memang biasanya angka taksiran itu
seringnya itu terletak di paling belakang atau paling terakhir angka taksiran itu letaknya. Jadi kalau misalkan saya punya 1,752, nih saya coba tulis deh. Tulis ya. Oke, 1,752 ya. Nah, angka pentingnya kan nih ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini ada 4 angka penting. Nah, angka taksirannya yang mana? Angka taksirannya tuh yang di ini, yang 2 ini. Ingat bahwa angka taksiran dia selalu letaknya di belakang. Seringnya letaknya di paling belakang atau nomor terakhir atau angka terakhir pada suatu angka penting. Nah, sisanya adalah angka pasti. Ini angka pasti. Ini semua adalah angka pasti. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini sebetulnya konsepnya mudah lah ya. Kalau angka taksiran itu pasti dia nilainya di paling belakang, angka yang paling belakang. Oke? Itu mengenai angka penting dan angka taksiran dan angka pasti. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Nah, pada menentukan banyaknya angka penting, kalau kita mau menentukan nih berapa banyaknya angka penting pada suatu angka pasti gitu ya, dari suatu hasil pengukuran, ya, ini ada beberapa aturan untuk menentukan banyaknya, ya. Nah, ini ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, semua angka kecuali angka 0 merupakan angka penting. Misalkan 2, 3, 4,65 itu pasti semuanya ini adalah angka penting. Semuanya adalah angka penting. Karena ingat semua angka kecuali bukan 0 merupakan angka penting. Jadi 2, 3, 4,65 adalah semuanya angka penting. Sehingga bisa kita berikan konklusi bahwa ada sejumlah 5 angka penting. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat yang bawah. 196.345. Di sini tidak ada angka 0. Maka semua di sini adalah angka penting. Nah, kita hitung berapa angka pentingnya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini memiliki 6 angka penting. Baik, selanjutnya semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal, ini saya pakai laser pointer dulu, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukanlah angka penting. Contohnya, 0,00065 itu punya 2 angka penting. Sedangkan 0,256 itu punya 3 angka penting. Oke, saya sih mungkin bahasanya di sini agak terlalu rumit begitu ya. Tapi saya akan coba kasih pengertian mudahnya aja. Kalau misalkan kalian punya angka 0,00000 sekian gitu, 1 begitu ya. Nah, terus muncul 1 ya. Nah, maka yang dihitung sebagai angka penting adalah ini doang ya. Ini disebut sebagai angka penting. Jadi 0,00000-nya ini dia bukanlah angka penting ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada 0,00 gitu ya, ya yang dihitung sebagai angka penting adalah angka yang bukan 0. Misalkan di sini 0,0075. Maka yang bukan 0 doang nih yang dihitung sebagai angka penting, yaitu 7 sama 5. 7 sama 5 kan bukan 0, berarti ini yang disebut angka penting. Berarti di sini ada 2 angka penting ya. Misalkan lagi saya punya 0,75 ya. Nah, 0 yang di kiri ini nggak dihitung ya. Kita cuma hitung yang nilainya bukan 0, yaitu 7 sama 5. Maka angka pentingnya adalah sebanyak 2 angka penting begitu ya. Nah, tapi beda lagi ketika 2050. Nah, ini beda lagi ya. Ini beda lagi. Karena di sini sebelum tanda koma ini nilainya bukan 0. Kalau ini kan dari contoh-contoh yang saya kasih, sebelum tanda koma ini dia nilainya kan 0. Ya, nilainya kan 0. 0,000, 0,000. Nah, kalau misalkan nilainya bukan bernilai 0, bukan bernilai sama dengan 0, maka aturannya beda lagi. Intinya kalau misalkan ada seperti ini ya, ada koma desimal gini, kita lihat dulu pertama, ini nilainya yang di kirinya berapa?
Ya ini yang di kirinya ini, yang di sebelum tanda koma ini nilainya berapa? Ya, apakah dia sama dengan 0 atau lebih dari 0? Nah, kalau misalkan sama dengan 0, pakai aturan yang tadi. Yang dihitung sebagai angka penting cuman angka yang bukan bernilai 0, ya. Misalkan 0,001587, ya. Nah, yang dihitung sebagai angka penting itu bukan angka yang bernilai 0 sama dengan 0, yaitu ini. Berarti di sini punya 4 angka penting. Tapi kalau misalkan dia nilainya 20567, ya maka ini beda lagi karena dia di kirinya ini ya, di kirinya ini sebelum tanda komanya ini dia bernilai 20, bukan nilai 0. Maka aturannya beda lagi. Nah, pokoknya untuk aturan yang ini gampangnya adalah tadi ya. Kalau misalkan sebelum tanda komanya ini dia bernilai 0 nih, maka nanti angka di belakangnya yang dihitung sebagai angka penting adalah angka yang bernilai bukan 0. Jadi 0,0756 ya maka yang dihitung sebagai bukan angka penting yang dihitung sebagai angka penting adalah angka ini yaitu 756. Ini adalah 3 angka penting ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah aturan yang kedua. Maksud dari aturan yang kedua. Kalau misalkan kurang jelas ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, peraturan selanjutnya adalah semua angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa disertai adanya tanda desimal bukanlah angka penting, ya. Nah, ini kalau misalkan saya punya bilangan yang ribuan-ribuan ini, ya, kalau nggak ada tanda komanya, ya, tanda desimal, maka yang dihitung sebagai angka penting adalah angka yang dia bukan bernilai sama dengan 0. Yang 0 sisanya ini nggak dihitung sebagai angka penting. Misalkan lagi ya, saya kasih contoh lagi. Ini kan sudah saya kasih contoh nih. 6.000 ya. Dia kan ini bukan 0 nih, angka bukan 0. Nah, di sebelah kanannya ada angka 0 nih, sebanyak 3. Maka yang dihitung sebagai angka penting hanyalah yang 6 ini. Ini yang dihitung sebagai angka penting. Ya. Sekarang yang ini. Yang ini ya, 125.000. Nah, ini ada angka bukan 0. Ada angka bukan 0, terus di kanannya ada angka 0. Nah, ini kan nggak ada tanda desimalnya. Maka ini bukanlah angka penting. Yang dihitung sebagai angka penting adalah ini. Ya, yang dihitung sebagai angka penting adalah 125. Berarti ada 3 angka penting, ya. Pokoknya semua angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa disertai adanya tanda desimal bukanlah angka penting, ya. Ini gampang sih ya sebetulnya ya. Nah, misalkan lagi saya kasih 1.756.000. Nah, ini bukan tanda desimal ya, ini adalah tanda titik ya untuk hanya ini pokoknya bukan tanda desimal. Ya, berbeda dengan tanda desimal. Kalau desimal tuh koma. Nah, ini berarti ya ini kan sama aja sebenarnya dengan 1756000 ya. Nah, di sini ada angka bukan 0. Terus di kanannya, di sebelah angka bukan 0, ada angka 0. Maka yang dihitung sebagai angka penting adalah yang 1756 ini aja. Yang ini bukan angka penting. Oke. Ini bukan angka penting. Oke. Ini untuk aturan yang ketiga ya, ini ketiga ya. Nah, selanjutnya angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 ya. Maka angka 0 merupakan angka penting. Nah, ini yang harus dibedakan. Ini yang harus dibedakan. Ini pembeda nih. Ini peraturan cukup penting. Ya, misalkan saya punya 25 tadi ya, 25,65 ya. Lihat bahwa nolnya ini dia terletak di antara dua angka penting. Ya, dia terletak di antara dua angka penting. Yaitu ini kan dihitung sebagai angka penting. Ini dihitung sebagai angka penting juga. Karena ingat aturan yang pertama, bahwa semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Berarti ini adalah angka penting. Nah, nolnya ini terletak di dua angka penting, maka ini disebut sebagai angka penting juga. Ya.
25,605 ya. Jadi maka di sini Anda punya 4 angka penting. Nah, selanjutnya untuk yang 10035. 10035. Oke. Nah, ini ya 10035, lihat nolnya ini terletak di antara dua angka penting, yaitu ini dan ini. Maka ini juga disebut sebagai angka penting. Berarti di sini punya 5 angka penting. Misalkan lagi ya. 78,70605 ya. Nah, ini agak susah nih. Sekarang kita lihat ya, kosongnya ini terletak di antara dua angka penting. Ingat aturan yang pertama bahwa semua angka kecuali bukan 0 merupakan angka penting. Berarti ini adalah angka penting. Maka 0 ini dia terletak di antara dua angka penting. Ya. Di antara dua angka penting. Berarti ini disebut sebagai angka penting. Apakah ini juga termasuk dalam angka penting juga? Ini adalah angka penting juga. Ya. Ini termasuk dalam angka penting juga karena terletak di antara dua angka penting, yaitu 6 dan 5. Maka dihitung sebagai berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka penting. Nah, ini adalah aturan yang keempat daripada menentukan banyaknya angka penting. Oke, cukup jelas ya. Sekarang aturan yang kelima, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka buka 0 merupakan angka penting. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini berhubungan dengan yang tadi saya bilang. Ya. Tadi saya kan menyebutkan pada aturan yang kedua, ya. Kalau misalkan angka di sebelah desimalnya itu bernilai 0, maka angka di kanannya itu yang dihitung sebagai angka penting adalah angka yang hanya bernilai bukan sama dengan 0. Artinya harus lebih daripada 0 untuk disebut sebagai angka penting. Tapi ketika kasus ini terjadi, ketika di sebelah tanda desimalnya ini, dia nilainya itu atau angkanya itu bernilai lebih daripada 0 atau tidak sama dengan 0, maka yang di belakangnya semuanya dihitung sebagai angka penting. Misalkan di sini ya 40,00. Nah, ini ya, di sini di kirinya ini bukan bernilai sama dengan 0, tapi bernilai 40. Maka di belakangnya ini mengikuti juga. Artinya ini juga disebut sebagai angka penting. Maka totalnya ya, totalnya di sini ada, ini juga dihitung ya sebagai angka penting ya. Ini dihitung sebagai angka penting. Pokoknya kalau misalkan di sebelah kirinya itu bukan bernilai sama dengan 0, ya artinya bisa 10, 20, maka semua 0 di situ dihitung ya, tanpa terkecuali. Maka di sini kita punya 4 angka penting. Nah, sekarang yang ini 250,0500. Nah, ini di kiri ya, kita lihat di kiri di sebelum tanda desimal 250 ya. 250 kan bukan bernilai sama dengan 0 ya. Artinya semua angka di sini dihitung. Ini dihitung sebagai angka penting. Nah, kita lihat di kanan. Ternyata di kanan juga ada angka 0. Nah, kita lihat lagi di kirinya. Oh, di kirinya itu dia bernilai lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0. Yaitu bernilai 250. Maka semua angka 0 di sini dihitung sebagai angka penting. Maka di sini ada 7 angka penting. Gitu ya. Nah, mungkin nanti akan saya berikan latihan soal untuk memperjelas mengenai hal ini ya, memperjelas mengenai aturan-aturan ini. Oke. Nah, tapi kita coba akan lanjutkan dulu. Nah, yang terakhir, ini adalah aturan yang ke-6. Angka 0 yang diberi tanda khusus merupakan angka penting. Oke, misalkan saya ambil contoh 0,0075. Pada hakikatnya ini kan sebelum tanda desimal dia bernilai bukan sama dengan 0. Dia bernilai sama dengan 0. Ya, yang di kiri ini sebelum tanda desimal dia bernilai sama dengan 0. Berarti kita pakai aturan yang tadi yang kedua nih,
yaitu semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukanlah angka penting. Artinya di sini kita hanya punya, ya, berapa nih angka pentingnya? 2 ya, yaitu ini dan ini. Tapi ketika angka 0 ini, salah satu angka 0 ini diberi tanda khusus, maka dia disebut sebagai angka penting. Misalkan, ya, set gitu di sini, diberi tanda khusus seperti ini, ya. Maka ini menjadikan adanya tambahan angka penting, yaitu menjadi 3 angka penting. Nah, biasanya memang tanda khusus ini berupa tanda strip, apa bukan strip ya, kayak garis bawah di bawah angkanya gitu. Nah, maka ini disebut sebagai 3 angka penting. Nah, ketika saya coba 0,00587, nah ketika saya coba berikan strip di sini, garis bawah di sini. Nah, total berarti jadinya ada berapa angka penting? Ayo, berapa angka penting? Jawabannya berapa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah 5 angka penting. Ada 5 angka penting di sini. Kenapa? Ya, kenapa? Kan harusnya kan ini, Pak. Ini kan aslinya ada 3 angka harusnya kan begini. 3 angka penting ya, ini 3 angka penting terus ditambah 1 di sini berarti harusnya 4 dong. Nah, ingat ada aturan ini. Semua angka 0 ya, mana ya tadi? Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, angka penting, maka angka 0 itu merupakan angka penting. 0 ini kan sudah menjadi angka penting di sini ya. 5 itu dia juga angka penting. Nah, ada 0 yang terletak di antara dua angka penting ini. Maka ini juga disebut sebagai angka penting ya. Maka ini dihitungnya sebagai angka penting juga. Yang enggak dihitung sebagai angka penting cuman ini. Maka total adalah ada 5 angka penting. Begitu ya. Nah, ini adalah aturan untuk menentukan banyaknya angka penting. Nah, di sini ya. Ada 5 angka penting di sini. Nah, itu adalah aturan yang terakhir daripada menentukan banyaknya angka penting. Nah, di sini ada aturan terakhir yaitu aturan pembulatan bilangan desimal. Nah, kita seringkali membulatkan ya. Kita pasti sering lah dalam kehidupan sehari-hari membulatkan suatu bilangan begitu ya. Misalkan kita dapat hasil ulangan ya 90,5. 90,5 ya. Maka biasanya kita akan membulatkan nih menjadi 91 atau enggak 90. Nah, sebetulnya di situ ada namanya aturan pembulatan. Yang namanya aturan pembulatan. Ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk membulatkan suatu bilangan desimal. Nah, ini adalah beberapa aturannya. Yang pertama, jika angka yang dibulatkan lebih dari 5, maka angka di depannya bertambah menjadi 1. Ini sebetulnya udah tahu lah ya sebenarnya ya. Udah ngerti harusnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya contoh 0,887, nah kita lihat angka yang terakhirnya. Angka yang terakhirnya ini dia lebih dari 5 ya nilainya. Ya, angka yang ini nih. Angka yang terakhir ini. Dia nilainya 7, maka dia lebih dari 5. Nah, berarti ya untuk membulatkan 7-nya hilang, 8 yang di depannya ini ditambah jadi 1, tambah 1. Jadinya 0,89 begitu. Nah, gampang lah ya untuk aturan yang ini. Yang kedua, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Oke, ini saya rasa juga teman-teman harusnya udah pada tahu nih. Kalau misalkan kita punya 0,274 ya, 4 kita lihat angka yang terakhir. Angka yang terakhir nilainya 4. Nilai 4 ini dia kurang dari 5. Kurang dari 5. Maka dia kalau kita mau membulatkan 4-nya ini hilang, 7-nya tetap. Ya, 0,274. Ya. Misalkan saya punya contoh lain. 0,861 misalkan. Kalau misalkan saya membulatkan, nilainya berapa? Satunya kan dia kurang, angka terakhirnya kan 1 kurang dari 5. Maka satunya hilang, 6-nya tetap bernilai tetap, nggak ditambah 1, jadinya 0,86. Nah, ini kalau misalkan mau dibulatkan. Nah, setelah dibulatkan berarti ini berapa angka penting nih? Tinggal ada berapa angka penting? Tinggal ada 2 angka penting. Ini aslinya kan 3 angka penting. Nah, inilah fungsinya pembulatan
untuk mengurangi jumlah angka penting. Nah, ini nanti akan kita gunakan prinsip ini dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi suatu bilangan berdasarkan aturan angka penting. Nah, nanti akan kita bahas nih ya habis ini. Oke, kita bahas dulu di sini ya. Nah, selanjutnya, jika angka yang dibulatkan sama dengan 5, sedangkan angka di depannya adalah ganjil, maka angka di depannya bertambah 1. Nah, ini yang sering kelewatan. Ini yang sering apa ya? Sering terjadi kesalahan dalam membulatkan. Ketika angkanya itu di belakangnya 5, seorang kadang-kadang bingung nih, dibulatkannya ke atas atau ke bawah gitu loh. Nah, aturannya kalau misalkan mengikuti aturan angka penting, jika angka yang dibulatkan sama dengan 5, kita lihat bilangan di depannya, dia ganjil apa genap. Kalau ganjil, angka di depannya bertambah 1 ya. Ini kan 5 nih, angka terakhirnya 5. Kita lihat depannya, angka depannya ini adalah 3, 3 ini adalah ganjil. Maka karena ganjil dia dibulatkan ke atas. Ya, jadinya 0,24. Karena ini ganjil begitu ya. Kalau genap ya, sebaliknya. Kalau genap dia malah tetap. Kalau misalkan saya punya 0,345, nah lihat ini kan angka terakhir 5. Nah, angka selanjutnya, kita lihat angka selanjutnya, dia bernilai 4. 4 ini adalah angka genap. Maka untuk membulatkannya sesuai aturan angka penting adalah kita tetap ya, kita tetap biarkan dia 4 nilainya. Jadinya 0,34, bukan 0,35. Salah. Harus kalau misalkan mengikuti aturan angka penting, nilainya adalah 0,34 ya. Saya rasa ini cukup jelas lah ya. Saya nggak harus perlu untuk menjelaskan banyak untuk yang ini karena ini hanya perlu pemahaman sederhana saja. Ya, saya rasa dari contohnya juga sudah cukup jelas. Baik, nah ini kita langsung saya akan coba menjelaskan mengenai operasi angka penting langsung dengan menggunakan soalnya. Karena saya rasa kalau misalkan pakai teori dulu ribet. Kita langsung aja ke praktek, oke? Saya akan pakai pen ya, pen tablet. Nah, misalkan di sini. Hitunglah penjumlahan dari angka berikut ini menggunakan aturan angka penting. Kita punya 13,25. 13,25 ditambah, ini mungkin terlalu kecil ya. Saya akan coba besarkan tulisan saya. 13,25 ditambah dengan 9,6752. Ya. Oke, baik. Bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Nah, pada penjumlahan, nah ini adalah aturan penting ya, dalam aturan mainnya, dalam menjumlahkan operasi, dalam kita menjumlahkan suatu bilangan dengan menggunakan aturan angka penting. Aturannya atau aturan mainnya adalah pada penjumlahan angka yang dihasilkan, ini agak jelek ya, angka yang dihasilkan hanya boleh terdiri dari satu angka tafsiran. Nah, ini adalah aturan main dalam operasi angka penting. Nah, pada penjumlahan, angka yang dihasilkan dari suatu penjumlahan tersebut hanya boleh terdiri dari satu angka tafsiran. Maksudnya bagaimana? Langsung saja kita coba kerjakan dulu. Langkah-langkahnya adalah ini kita tentukan dulu mana yang angka tafsiran. Nah, pada 13,25 ingat bahwa angka tafsiran itu selalu dia letaknya di belakang. Maka 5 ini adalah yang angka tafsiran. Kita garis bawahi. Sekarang yang 9,6752. Nah, mana yang angka tafsiran? Angka tafsiran adalah yang ini. Maka kalau misalkan kita jumlahkan, ini kan berarti 2, 5, ini 5 tambah 7 berapa? 12. Ini 3 jadinya 9, 9 tambah 3 12. Ini jadinya 2, begitu ya.
Jadi hasilnya adalah 22,9252. Nah, pada 229252 ini mana yang angka tafsiran? Nah, kita lihat yang di sini ya. 2 ini kan angka tafsiran, berarti di bawahnya juga ngikut. Ini angka tafsiran. Nah, sekarang ke sini dulu ya. 5 ini angka tafsiran, terus dia ditambahin sama 7. Berarti yang bawahnya ini juga mengikuti, dia juga angka tafsiran. Nah, ini yang harus jadi perhatian nih. Yang harus kalian ingat begitu. Nah, ini kan ada 5 nih, ada 5. 5 ini ya, 5 ini dia terletak di antara 2 angka tafsiran. Maka ya, angka yang terletak di antara kedua angka tafsiran, maka angka tersebut menjadi angka tafsiran juga. Set begitu ya. Maka ini berubah menjadi angka tafsiran juga, ya. Nah, berarti di sini kita pada hasil penjumlahan ini kita punya 3 angka tafsiran. Nah, tapi ingat ya bahwa pada angka penting, operasi penjumlahan angka penting hanya boleh 1 angka tafsiran. Maka ini harus kita bulatkan ya, kita pakai aturan pembulatan ya. Nah, bagaimana cara membulatkannya ya? Kita bulatkan aja pelan-pelan gitu ya. Ini kan 22,9252. Kalau kita mau membulatkan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka penting. Nah, kita misalkan kurangi jadi 5 angka penting dulu. Berarti kan 2-nya ini yang harus kita hilangin. Berarti kalau misalkan kita mau hilangin, kita bulatin ke atas atau ke bawah? Kita bulatin ke bawah ya, karena 2 ini dia bernilai kurang dari 5 nilainya. Maka nilai di depannya ini dinilai tetap, berarti 22,925 begitu ya. Ini sudah menjadi 5 angka penting. Tapi ingat bahwa ini masih ada 2 angka tafsiran. Pada penjumlahan hanya boleh ada 1. Nah, maka kita bulatkan lagi. Jadinya ini 22,925 ya. 5 ini, nah 5 ini adalah dia ada aturan khususnya nih. Kita lihat angka depannya. Angka depannya adalah bernilai genap gitu ya. Kalau genap maka nilainya tetap gitu ya. Tetap 2 gitu ya. Maka 5-nya hilang, 2-nya tetap. Maka ini jadinya 22,92. Berarti sekarang sudah berapa angka tafsiran nih? Hanya tinggal 1. Dan ini total ada 4 angka penting. Nah, maka ini adalah hasil yang mau kita cari, yaitu 22,92. Nah, maka ya, hasil penjumlahan bilangan ini menggunakan aturan AP, angka penting, adalah 22,92. Nah, ini adalah cara untuk menjumlahkan suatu bilangan dengan menggunakan operasi angka penting. Ya, ini adalah hasilnya. 22,92. Pokoknya pada penjumlahan angka yang dihasilkan hanya boleh terdiri dari 1 angka tafsiran. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara langkah-langkahnya ya. Yang berasal dari PPT-nya ya. Ini sebetulnya cara pengerjaannya sama, tapi saya akan coba langsung kerjakan aja secara langsung biar teman-teman langsung bisa tahu nih, langsung nangkep bagaimana cara menghitungnya. Kalau misalkan saya tampilkan seperti ini, saya rasa akan bingung gitu ya, loh kok bisa dapat dari mana 22,92. Jadi lebih baik saya jabarkan saja. Nah, selanjutnya pengurangan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Bagaimana caranya kita mengurangkan suatu benda dengan menggunakan aturan angka penting? Nah, pada hakikatnya sama. Pada pengurangan ya, pada pengurangan cara kita mengurangkannya adalah aturan mainnya adalah saya akan copy aja ini. Bisa nggak ya di copy ya? Nggak bisa ya kayaknya ya. Ya, ya udah saya tulis aja deh ya. Saya tulis dulu bilangannya 15,774 ini 10,5. Nah, pada pengurangan aturan mainnya sama. Pada pengurangan angka yang dihasilkan hanya boleh terdiri dari
satu angka tafsiran. Udah kayak gitu, sama. Ini plot sama sebenarnya. Jadi pada pengurangan angka yang dihasilkan hanya boleh terdiri dari satu angka tafsiran begitu ya. Nah, kita tentukan mana yang angka tafsiran. 4 ini adalah angka tafsiran ya. Ingat bahwa yang angka tafsiran itu hanya yang angka yang terletak paling belakang pada suatu bilangan ya. 15,774 yang angka tafsiran yang paling belakang 4 berarti 4 yang dia jadi angka tafsiran. Nah, ini 5 yang paling belakang, berarti ini yang jadi angka tafsiran. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini berarti jadinya tinggal 4, ini 7, ini jadinya 2, ya. Ini jadinya berapa nih? 5. Ini habis ya, saya nggak usah tuliskan begitu ya. Nah, sekarang dari 5,274 ini ya, mana yang angka tafsiran? Nah, ini 4 ini kan tafsiran, ini tafsiran ya, 5 ini kan angka tafsiran, maka setelah dikurangkan pun dia 5 ini posisi yang di sini nih berarti mengikuti juga dia angka tafsiran juga. Nah, 7 dia terletak di antara dua angka tafsiran, maka dia juga angka tafsiran. Berarti di sini ada 3 angka tafsiran. Ingat, kembali lagi, dia cuma boleh satu angka tafsiran. Maka kita eh, kalau kita genapkan atau kita apa namanya ya, bahasanya tadi tuh dibulatkan. Nah, bulatkan. Nah, ini kita hanya boleh terdiri dari satu angka tafsiran kan. Nah, ini ada 4 angka penting ya. Nah, kita kurangkan dulu menjadi 3 angka penting. Kalau 3 angka penting berarti 5,2 ya 4 ini kan berarti dia berkurang dari 5 ya nilainya. Berarti 7 nih, tetap 7. 5,27 ini udah 3 angka penting. Tapi masih ada 2 angka tafsiran ya. Berarti kalau misalkan kita simplified lagi 5, berapa nih? 7 nih nilainya. Berarti ini naik ya, yang di depannya jadinya 5,37-nya hilang, ini sudah tinggal 2 angka penting. Dengan satu angka tafsiran saja. Nah, sudah memenuhi syarat yang di ini ya, yang tadi diberikan. Maka ya saya beri kesimpulan di sini ya, maka hasil pengukurannya sesuai dengan aturan angka penting adalah 5,3. Ya, gampang lah ya, ini sebetulnya kurang lebih sama dengan yang operasi penambahan gitu ya, operasi penjumlahan. Nah, itu untuk operasi angka penting pada pengurangan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya, kalau misalkan yang asli dari PPT-nya ya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih sama ya, sama kan jawabannya 5,3 juga. Nah, selanjutnya, sekarang perkalian. Hitunglah perkalian dari angka berikut ini menggunakan aturan angka penting. Ada 10 dikalikan dengan 22,5. Berapa hasilnya? Oke, saya akan pakai pen lagi. Nah, pada perkalian ya, aturan mainnya seperti ini. Ini agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada perkalian, aturan mainnya adalah jumlah angka penting yang ada pada hasil perkalian itu mengikuti jumlah AP angka penting terkecil dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Ya, maksudnya apa? Jumlah angka penting yang ada pada hasil perkalian itu mengikuti jumlah angka penting terkecil dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Oke, saya tuliskan dulu 10 dikalikan dengan 2,25 begitu ya. Nah, kita tentukan dulu 10 ini ada berapa angka penting ya? 10 ini ada 1 angka penting begitu ya. 2,25 ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting gitu ya.
Nah, berarti ya kalau mengikuti dari aturan ini, nanti penjumlahan ini, hasil dari penjumlahan ini harus bernilai atau harus angka pentingnya itu cuman sejumlah satu angka penting. Karena dari bilangan-bilangan yang tadi dikalikan, yaitu 10 dan 22,5, jumlah angka penting terkecilnya adalah satu angka penting. Maka hasil daripada perkaliannya juga harus bernilai satu angka penting. Nah, maka ya kalau misalkan kita mengalihkan ini 10 dikalikan dengan nggak lurus ya sebentar. Oke. Kalau ini saya kalikan ya 10 dikali 2,25 maka kan ini akan menghasilkan 22,5. Ini ada 3 angka penting. Kita harus sederhanakan menjadi satu angka penting. Nah, ini 22,5 ya. Kalau misalkan kita mau bulatkan, kita lihat angka depannya. Angka depannya adalah genap gitu ya. Maka kalau genap dia bernilai tetap ya, maka jadinya tetap 22. Ya, kalau itu kalau dibulatkan ya. Karena dia bernilai genap, kalau genap itu tetap. Nah, ini berarti ada 2 angka penting. Nah, ingat bahwa hasilnya itu harus satu angka penting doang. Berarti 22 ini kalau misalkan kita bulatkan ya, dia kan bernilai angka terakhirnya itu bernilai kurang dari 5. Berarti kalau 5 ya ininya tetap, angka depannya tetap, berarti tinggal 20. Nah, ini adalah satu angka penting. Nah, maka ini sudah sesuai nih dengan jumlah angka penting yang terkecil, yaitu satu angka penting. Maka hasilnya ya, hasil perkaliannya dengan menggunakan aturan angka penting adalah 20. Nah, ini adalah hasilnya begitu ya, yaitu 20. Nah, itu gampang ya sebenarnya ya. Jadi singkatnya kita tentukan dulu jumlah angka penting dari bilangan-bilangan yang dikalikan itu paling kecil itu berapa nilainya. Dapatlah misalkan 1 begitu ya pada kasus ini. Nah, maka nanti hasil perkaliannya juga harus sejumlah angka penting yang terkecil itu. Yaitu pada hal ini, pada kasus ini adalah satu angka penting. Maka hasilnya adalah 20. Nah, pada ini juga ya, pada PPT-nya yang PPT dari yang aslinya gitu, ini juga nilainya sama, yaitu 20 angka penting. Nah, ini adalah untuk perkalian. Nah, sekarang selanjutnya untuk pembagian. Nah, pada pembagian juga dia sama. Ya. Pada pembagian saya langsung tulis aja cepet gitu ya. Biar nggak terlalu bertele-tele. Aturannya sama dengan perkalian. Jadi untuk 62,5 dibagi 2,5 ini ya gampang sih. Tinggal kita ini aja, kita tinggal menentukan ya. Sama ya langkahnya menentukan jumlah angka penting terkecilnya dari bilangan-bilangan yang dibagi ya, itu berapa. Nah, ini kan 62,5 dibagi dengan 2,5. 62,5 ini terdiri dari 3 angka penting. Ini 2,5, 2 angka penting. Maka nanti hasilnya harus 2 angka penting juga ya, karena yang paling kecil jumlah angka penting terkecilnya dari bilangan-bilangan yang dikalikan adalah 2 angka penting. Nah, 62,5 dibagi dengan 2,5 adalah 25. Nah, 25 ini dia nilainya berapa angka penting nih? Dia udah 2 angka penting. Maka nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah diapa-apain karena sudah sesuai dengan aturannya. Aturannya tadi kalau misalkan pada pembagian hasilnya itu harus mengikuti jumlah angka penting terkecil pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Karena yang dikalikan ini menghasilkannya 25, sedangkan angka penting terkecilnya itu pada bilangan-bilangan yang dikalikan adalah 2 angka penting, maka ini sudah 2 angka penting juga ya. Maka ini sudah sesuai. Maka hasil dari pembagian ini mengikuti aturan
angka penting adalah 25. Nah, ini adalah hasilnya, begitu ya. Apakah sesuai dengan yang diberitahu, dengan yang aslinya, dengan yang di PPT? Dengan yang di PPT, oh ternyata benar, hasilnya juga 25. Jadi sesuai ya cara kita ya dengan yang di PPT. Kenapa saya lewat ke sini ya? Ya, jadi ini, mana tadi? Nah ini. Nah ini berarti kita sudah berhasil nih menentukan hasil daripada pembagian ini dengan mengikuti aturan angka penting, begitu ya. Oke, kita lanjut ke operasi perpangkatan. Nah, bagaimana dengan perpangkatan dari angka berikut ini dengan menggunakan aturan angka penting? Nah, ini sekalian saya menjelaskan juga ya, hasil daripada suatu perpangkatan kalau misalkan dengan menggunakan aturan angka penting itu bagaimana. Saya akan coba keluar dari sini, keluar dari presentation view, saya akan coba coret-coret. Oke, kita punya 2,5 dikuadratkan. Nah, aturan mainnya pada perpangkatan ya. Hasil dari suatu perpangkatan angka pentingnya mengikuti jumlah angka penting dari angka yang dipangkatkan. Ya, jadi hasil dari suatu perpangkatan angka pentingnya mengikuti jumlah angka penting dari angka yang dipangkatkan. Misalkan kita lihat 2,5. 2,5 ini saya tulis ulang 2,5 kuadrat. Nah, 2,5 ini ya, dia punya dua angka penting. Nah, ketika dikuadratkan atau dipangkat 2 kan, maka dia akan menghasilkan 6,25 ya. Dimana ini terdiri dari 3 angka penting. Nah, menurut aturan angka penting, hasil dari suatu perpangkatan AP-nya mengikuti jumlah AP dari angka yang dipangkatkan. Angka yang dipangkatkan kan 2,5. Nah, berarti hasil daripada perpangkatan ini juga harus mengikuti aturan tersebut ya, harus berjumlah 2 angka penting juga di sini berarti. Ini kan hasilnya 3 angka penting. Kalau kita mau ubah menjadi 2 angka penting, berarti ini kita bulatkan. Berarti 6,25 kalau dibulatkan jadinya berapa nih? Kalau misalkan mau diubah menjadi 2 angka penting. 5-nya kita bulatkan ya. Nah, kita lihat depannya. Depannya itu genap, berarti tetap ya. Angkanya tetap, berarti 6,2. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kan sudah berjumlah 2 angka penting, begitu ya. Maka ini hasilnya, hasil dari perpangkatan ini adalah 6,2. Mohon maaf. Hasil dari perpangkatan ini adalah 6,2. Ya, jadi sebenarnya aturannya gampang gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan perakaran, masalah akar ya. Nah, bagaimana aturannya ya? Nah, sebetulnya aturannya sama dengan perpangkatan. Aturan dari perakaran, dari akar itu sama dengan aturan perpangkatan. Jadi kalau misalkan saya punya 2,25 ya, akar dari 2,25. Nah, ini kan punya berapa angka penting? Punya 3 angka penting. 2,25 itu punya 3 angka penting. Kalau diakarkan itu dapat kita 1,5 ya, dimana ini terdiri dari 2 angka penting. Kalau misalkan kita mau jadikan 3 angka penting gimana? Tinggal tambahin 0 ya. Jadinya 1,50. Ini kan kalau dihitung berapa angka penting? 3 ya. 3 angka penting. Nah, kita tidak mengubah nilainya. Ini kan tetap aja nilainya 1,5 juga. Tetapi agar mengikuti aturan angka penting kita tambahin 0.
pada hakikatnya ini nilainya 1,5 juga. Tapi untuk mengikuti aturan angka penting maka nilainya 1,50 jadinya, ditambahin 0,1. Nah, maka ya nilainya adalah hasil dari akar ini adalah 1,50. Nah, ini adalah hasilnya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah adalah tata cara penulisan sebuah angka, baik dari hasil pengukuran atau perhitungan, yang nilainya itu sangat besar atau sangat kecil ke dalam bentuk desimal. Nah, aturan notasi ilmiah semua dituliskan dengan bentuk P dikali 10 pangkat N. Nah, P-nya itu merupakan nilai yang memenuhi aturan 1 sampai dengan 10, ya. Nah, P ini disebut sebagai mantisa. Jumlah angka penting mantisa disesuaikan dengan angka penting bilangan yang akan ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, sedangkan 10 pangkat N disebut ordo dengan N adalah bilangan bulat. Nah, jadi biasanya untuk menulis suatu bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil, kita menggunakan yang namanya notasi ilmiah. Jadi, kita memudahkan perhitungan dengan cara seperti itu. P, jadi caranya adalah kita menuliskan dengan P dikali 10 pangkat N. Dengan P ini harus dia bernilai antara 1 sampai 10 ya. Boleh bernilai 1 tetapi tidak boleh sama dengan 10 ya. Nggak boleh benar-benar plek 10 gitu ya. P-nya nggak boleh 10, tapi boleh sama dengan 1 begitu ya. Pokoknya nilainya harus di antara 1 sampai dengan 10, tetapi 10-nya nggak boleh sama dengan 10, tapi boleh sama dengan 1. Nah, mungkin ini akan lebih jelas cara untuk kita menuliskan notasi ilmiah kalau kita langsung ke contoh. Oke, coba kita bikin contoh ya. Nah, misalkan di sini ya, tuliskan angka berikut ini menggunakan aturan notasi ilmiah. Katakanlah kita mengubah yang A dulu nih ya, 100.000 dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini, P dikali 10 pangkat N. Oke, saya tuliskan dulu. Format penulisan notasi ilmiah tuh P dikalikan 10 pangkat N. Nah, aturan pertama ya, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan dulu berapa angka penting pada angkanya ini. Nah, 100.000 ada berapa angka penting ya? 100.000 ada berapa angka penting? Yang angka penting kan cuma 1 ya. 0 di belakangnya itu tidak bernilai angka penting. Karena ya nggak ada tanda koma nih, nggak ada tanda desimal, berarti cuma 1 doang yang dihitung sebagai angka penting. Berarti di sini ada 1 angka penting begitu ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya ya? Setelah kita menentukan berapa nilai dari berapa angka penting yang ada ya. Nah, kita lihat yang angka penting itu yang mana? Yang 1 begitu ya. Nah, berarti 1 ini yang nanti akan kita jadikan mantisa atau yang P ini ya. Berarti ya P-nya ini nanti bernilai 1 begitu ya. P-nya bernilai 1. Nah, sekarang lihat ya. Dia nolnya ada berapa? Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini untuk menunjukkan berapa jumlah N-nya ini. Berapa jumlah N-nya ini? Berarti pada kasus ini N-nya sama dengan 5. Berarti kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah, hasilnya adalah 1 dikalikan 10 pangkat 5. Ya, benar ya? 1 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, seperti itu. Ini gampang ya untuk cara menentukannya. Pokoknya untuk P ini ya, aturan-aturannya yang pertama, aturan yang pertama itu untuk menentukan P, atau saya tulis di sini aja ya. Saya tulis di sini aja. Aturan menentukan mantisa atau P di sini ya. Yang pertama, bentar. Yang pertama adalah apa ya namanya ya? Angka penting pada mantisa harus
berjumlah sama dengan bilangan aslinya. Ya, itu yang pertama. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah AP pada mantisanya harus berjumlah sama dengan bilangan aslinya. Nah, yang kedua adalah yang tadi ya. Dia nilainya P itu harus bernilai antara 1 lebih besar sama dengan 1 lebih kecil daripada 10 begitu ya. Ini seperti ini gitu. Nah, kita lihat pada yang pertama ini dia sudah memenuhi ya. Yang pertama AP pada mantisanya harus berjumlah sama dengan bilangan aslinya. Bilangan aslinya kan 100.000. 100.000 ini nilainya 1 AP. Maka pada mantisanya ini dia harus bernilai hanya 1 AP begitu ya. Dan ini memenuhi ya, ini cuma 1 angka penting. Oke, ya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua nilainya itu antara 1 sampai dengan 10. 1 lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 1, lebih kecil daripada 10. Nah, ini kan bernilai 1 nih, berarti masih memenuhi. Nah, sekarang yang kedua, yang kedua 0,000075 gitu ya. Nah, kita tentukan dulu berapa AP-nya ya. Dia punya AP-nya ini kan 0 kan nggak kehitung nih berarti kan. Tinggal 75. Berarti 75 ini ada berapa nih jumlah angkanya? Ada 2 ya. Berarti di sini ada 2 angka penting. Sekarang kita tentukan P-nya. P-nya berapa nih berarti? Dari yang di sini berapa nih nilainya? Dari yang di sini nilainya adalah nggak mungkin 75 ya. 75 terlalu besar gitu. Karena syaratnya adalah 1 sampai dengan 10. Maka dikecilin lagi. Dibagi 10 lagi kalau nggak bisa. Dibagi 10 lagi 7,5 ini. Berarti ya 7,5 ya kalau dibagi dengan 10 berarti P-nya adalah sama dengan 7,5. Sekarang kita tentukan N-nya ya. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. Nah, kita hitung berapa banyak N yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi kan kita dibagi 10 ya. Biar dia nilainya 7,5. Nah, itu dihitung juga nih. Ini berarti dihitung juga. Berarti jadinya 10. Berarti N-nya sama dengan. Nah, tapi harus teliti kalau 0, 0, itu N-nya itu minus ya. N-nya itu minus. Ya, berarti minus 10. Ya, ini minus 10. Jadi pokoknya kalau koma ya 0, berapa gitu, maka nolnya ini dihitung sebagai minus ya, bukan plus ya. Seperti itu. Jadi jadinya minus 10 begitu ya, karena ada 10 koma di sini. Ada 10 nol di sini. Nah, maka kalau misalkan kita tuliskan ya, nilainya adalah 7,5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 10. Nah, ini kan sebetulnya sama aja dengan 7,5 dibagi dengan dikalikan dengan 1/10 pangkat 10. Nah, atau 0,00001 gitu. Nanti akan menghasilkan 0,00075 sebetulnya. Ya, jadi dia sama aja gitu sebetulnya. Ya, jadi ngerti ya seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir. 25,005 ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu dia ada berapa angka penting. Dia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 5 angka penting. Nah, P-nya ya, ingat untuk menentukan P, AP-nya pada mantisa harus berjumlah sama dengan bilangan aslinya. Nah, terus juga dia bernilai hanya boleh bernilai dari 1 sampai dengan 10 ya. Nah, kalau misalkan kita masukin plug 25,005 ya, ini kan nggak boleh karena kan tidak memenuhi syarat yang kedua. Nah, maka kita bagi 10 ya. Kita bagi dengan 10. Maka kalau dibagi 10 ini jadinya komanya ke depan ya. Jadi ini komanya ke depan jadi 2,5005 begitu ya. Nah, sekarang kita cek. Yang pertama memenuhi nggak? AP pada mantisanya berjumlah sama nggak dengan bilangan aslinya? Ini kan ada 5 AP. Apakah pada P-nya ini bernilai 5 AP? Iya, bernilai 5 AP. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih memenuhi. Sekarang N-nya. Nah, N-nya ya, tinggal kita lihat yang dibagi tadi ya. Tadi kan kita bagi 10 begitu ya. Cuman bagi dengan 10. Nah, 0 yang di sini nggak dihitung ya.
nolnya di sini nggak dihitung, cuman yang dibaginya aja ya, bagian pembaginya aja. Nah, maka, ini kan cuman ada 1, 0 begitu ya, maka ini nilainya cuman nah karena dia dibagi gitu ya, kalau dibagi atau dia bentuknya 0,000, maka nolnya ini dihitung sebagai minus ya. Pokoknya kalau dibagi gitu ya, kalau pembagian dan juga nolnya itu 0,000 gitu, maka dia dihitungnya sebagai n-nya minus ya. Berarti ini n-nya minus berapa nih? Minus 1 begitu. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai 2,5005 dikali dengan 10 pangkat. Sorry. Dibagi dengan sebentar. Oke, mohon maaf, saya melakukan sedikit kesalahan di sini ya. Oke, jadi begini. Mungkin saya harus berikan aturan main sedikit nih. Jadi kalau pada yang kita lihat kembali lagi ke contoh yang B ya. Contoh yang B ya. Ini kan 0,00075 terus saya bagi lagi 10 begitu ya. Lalu saya hitung 10-nya ini yang 0 yang di 10-nya ini sebagai minus begitu ya. Jadinya minus yang aslinya minus 9 jadinya minus 10. Nah, tapi kalau pada yang ini ya, pada yang C ini dia berlaku berbeda. Pada ini kan saya bagi 10 begitu ya. Saya bagi 10 gitu ya. Saya bagi 10 tapi 0 yang di bawah ini ya saya tuliskannya sebagai positif dia ya. Jadi n-nya jadinya 1 begitu. Kenapa ya? Pada pembagian kalau pada pembagian di bilangan yang seperti ini yang koma tapi ya angka di sebelum komanya ini dia bernilai 0, maka dia kalau dibagi lagi, nolnya di sini dinilai sebagai negatif. Masuknya sebagai negatif. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini 25,005 di mana angka sebelum komanya ini dia bernilai bukan sama dengan 0, maka kalau dibagi ini nanti dia dihitungnya sebagai positif. Nah, ini aturannya ya, aturan mainnya gitu ya. Kalau misalkan bentuknya 0,00075 ya, jadi angka sebelum komanya ini bernilai sama dengan 0, berarti ya kalau dibagi ini kayak yang tadi, maka ini 0 di sini dihitung sebagai negatif. Tapi kalau misalkan positif seperti ini begitu ya, yang angka sebelum maksudnya positif ini angka sebelum komanya ini bukan bernilai sama dengan 0 atau bilangan yang 1, 2, 3, 4, 25, 100 itu. Maka kalau dibagi ya 10-nya ini dinilai sebagai positif. Maka ini jadinya ya 2,5005 dikali dengan 10 pangkat 1 begitu ya, atau 2,5005 dikali 10. Udah gitu aja. Nah, ini adalah untuk penulisan notasi ilmiah. Nah, jadi gampang lah ya sebetulnya untuk penulisan notasi ilmiah ini, yang penting kalian latihan soal aja. Kuncinya untuk menguasai aturan penulisan notasi ilmiah, aturan penulisan angka penting dan notasi ilmiah itu yang penting adalah kalian latihan soal. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.